Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya Pri GS bersilaturahmi lagi ke hadapan Anda, ke ruang tamu Anda. Menemani Anda berpuasa di bulan Ramadan ini, semoga kita memulainya dengan segenap kegembiraan. Saya sedang berada di sebuah tempat kampung tobat, tempat para tobaters belajar agama, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, ustadz dan para guru-guru, tempat anak-anak muda melunaskan dahaga mereka atas pertumbuhan rohani mereka. Pada bulan puasa semacam ini, tempat ini banyak meriung majelis-majelis yang semoga menjadi bagian dari semangat kita mempertumbuhkan kebaikan. Saya akan mendatangi salah satu majelis di Kampung Tobat ini bersama seorang novelis, seorang kiai, seorang sarjana hadis, Habibur Rahman Al-Shirazi. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali datang ke dini hari Anda, menguatkan Ramadan Anda dan juga menguatkan kami sendiri. Saling menguatkan dan saling mengingatkan adalah tugas dan kewajiban kita sebagai saudara. Ada sebuah kewajiban bagi peradaban umat manusia untuk layak disebut manusia, yakni pakaian malu di dalam dirinya. Tamu saya ini adalah seseorang yang saya minta atau kita harapkan membedah pakaian yang disematkan dengan sangat indah kepada manusia itu. Hanya manusia yang mengerti malu. Siapa dia? Novelis, sastrawan Habibur Rahman Al-Shirazi. Monggo Kang, waktu kita tidak banyak, sudah malu itu apa? Jadi ini menarik sekali tema kita pada hari ini. Ya. Ada satu hadis Mas Pri. Ya. Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula, Ya. idza la tastahyi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya perkataan yang dijumpai oleh manusia pada kenabian-kenabian yang awal-awal dulu. Ya. Adalah kalimat, kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sesuka kamu. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Mas Pri bahwa malu ini adalah pakaian yang sangat penting bagi umat manusia. Kalau tadi Mas Pri bertanya malu itu sesungguhnya apa? Mudahnya kalau para ulama mendefinisikan, malu adalah satu perasaan, satu sifat yang ada dalam diri manusia, yang dengan sifat itu manusia akan mencegah dirinya masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagi dirinya sebagai manusia. Ya. Itu yang disebut dengan malu. Kalau Rasulullah apa yang bisa kita revitalisasi gitu ya Kang? Rasul itu dalam Syama'il Nabawiyah, ya, sifat-sifat Rasulullah diantaranya adalah Rasul itu sangat pemalu, bahkan pemalunya melebihi gadis yang dipingit. Waduh. Dalam bentuk apa itu? Perilaku beliau sehari-hari? Dalam bentuk perilaku beliau misalnya, kalau beliau nggak berkenan, itu nggak langsung secara frontal disampaikan. Cukup dengan perubahan wajah. Itu para sahabat Nabi sudah tahu, Rasul tidak berkenan. Kemudian kalimat-kalimat yang kalau orang biasa mungkin akan disampaikan dengan cara sangat vulgar dalam artian itu nggak bagus. Rasul itu sangat presisi dengan kalimat yang diksi yang sangat indah, orang tuh paham. Ini maksudnya adalah begini, ini Rasulullah SAW. Tetapi ini harus difahami bahwa malu ini bukan berarti kalau menyampaikan kebenaran terus malu, enggak. Yang tadi, jadi batasan malu adalah segala sifat yang itu akan mencegah manusia dari perbuatan yang buruk. Itu yang disebut dengan malu. Bahkan Rasul itu konon kalau tertawa itu sangat terukur. Betul.
level malu mereka luar biasa, Mas. Dalam tataran itu misalnya begini, Umar bin Khattab itu di Madinah dia punya kebun kurma. Suatu ketika Umar lihat kebun-kebunnya lagi berbuah, kan indah sekali itu, Mas. Asik lihat kebun itu sampai nggak dengar azan, kira-kira begitu. Sehingga ketika Umar sampai ke masjid mau sholat fardu di masjid, jamaah di masjid, itu sudah ketinggalan jamaah. Jadi bukan ketinggalan waktu ini, ketinggalan jamaah di masjid. Umar malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah sama Umar, wahai kebun, gara-gara kamu ini aku ketinggalan sholat jamaah. Udah aku wakafkan kamu untuk agama Allah semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Malu itu semuanya pasti membawa kebaikan. Kemudian di hadis yang lain Rasul menjelaskan, malu dan iman itu seperti saudara yang tak mungkin terpisahkan. Kalau malunya hilang, imannya hilang. Imannya hilang, dia nggak akan punya malu. Dalam sebuah hadis yang sahih begitu. Adab-adab semacam itu, malu itu kan juga tercermin di dalam perilaku-perilaku sederhana. Misalnya cara makan. Betul, Mas Pri. Rasulullah seperti apa sih cara makan yang konon memikat sekali kalau Rasul ada di meja makan itu? Nah, ini penting ini, Mas Pri. Misalnya satu contoh ini bagaimana Rasul mendidik cara makan. Rasul kan kemudian menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika menikah dengan Rasul itu sudah punya anak. Sebelum menikah dengan Rasul, berarti itu semacam anak tiri kan. Tapi Rasul sangat sayang kepada anak-anak itu. Suatu ketika, ya kan, salah satu anaknya Ummu Salamah itu makan bersama dengan Rasulullah, ya kan. Cara makannya itu kurang tepat. Maka Rasul kemudian beritahu sama anak itu, ya ghulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah. Adab makan yang pertama, sebut nama Allah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang paling dekat, jangan. Aduh, keren. Iya, dari etika yang sederhana itu jangan-jangan tercermin kualitas kemanusiaan kita. Kita akan sambung Pelita Hati ini setelah pesan-pesan berikut. Kalau orang nggak randuisen, nggak punya malu kan, dia mau berkata kadang kata-kata, mohon maaf, kata-kata keji yang keluar, kemudian mengumpat, misuh dan sebagainya, itu lawan daripada malu tadi. Kita teruskan Pelita Hati kita pagi ini. Saya masih menemani novelis, sastrawan, dan Kiai Habibur Rahman Al-Shirazi. Kita masih mengenang kembali bagaimana tuntunan kita, junjungan kita Rasulullah, mengajarkan banyak etik di dalam perilaku kita sehari-hari. Bahkan makan pun, beliau cermat sekali menata seluruh anggota keluarganya. Rasa malu beliau dengan istri gimana, Kang? Yang mungkin menarik kita pelajari. Di antaranya misalnya lebih kepada rasa malu nanti menjadi rasa teposliro sama istri. Misalnya Rasul itu pulang terlalu malam, Aisyah itu tertidur, itu nggak sampai hati untuk mengganggu Aisyah. Nah, itu kan. Rasul kemudian tidur di depan pintu, ini pasti ini pasti tidak sulit bagi orang-orang ini ya. Tidak mudah kan begitu. Iya. Ada sangat menarik juga, Mas Pri. Mungkin teman-teman supaya lebih ini ya, sifat lawannya malu itu kalau dalam bahasa Arab namanya al-baza. Al-baza itu adalah al-fahsh fil qaul wal fi'al, yaitu perbuatan yang sangat buruk dalam perkataan ataupun perbuatan. Sesuatu yang buruk dalam perkataan atau perbuatan.
Artinya kalau Jawa mudah sih, ngeranduwe isin. Kalau orang nggak randuwe isin, nggak punya malu kan, dia mau berkata kadang kata-kata, mohon maaf, kata-kata keji yang keluar, kemudian mengumpat, misuh dan sebagainya, itu lawan daripada malu tadi. Orang kalau merasa malu, dia nggak akan sampai begitu. Perbuatannya juga akan begitu. Nah ini memang harus kita kembali kepada ajaran-ajaran mulia tadi, karena mbah-mbah kita dulu di desa-desa itu sangat mengajarkan sifat apa itu tata krama yang indah itu. Ya kan, misalnya kita di rumah orang lain kepada orang yang lebih tua juga diminta untuk yang sopan, itu masuk dalam etika malu ini. Ya, terutama kalau sekarang ini di era sosial media kan kadang-kadang itu Mas Pri, apa itu sering keluar kata-kata yang kurang tepat, kurang bagus. Ini yang semestinya dalam hidup kita sebagai Muslim terutama di sini ya, ini harus kita jaga, ya kan, jaga kalimat yang ditulis di Twitter, kalimat yang ditulis di ini, gitu. Kadang-kadang kan kita lihat bertebaran kalimat-kalimat yang kurang lepas begitu saja. Lepas begitu saja. Ini kan istilahnya tidak pakai baju malu gitu Mas. Kang Habib, saya melihat Anda ini dari performan Kang Habib ini kan sangat besar ekspresi malu Anda itu. Beberapa kali Kang Habib silaturahmi ke rumah kami, saya kan mengamati diam-diam. Kebetulan kalau kami menyajikan makan bersama, jadi ciri-ciri orang soleh itu kalau ada tamu harus memberi makan. Ya. Saya melihat cara Kang Habib menyendok nasi itu nggak berani banyak-banyak gitu. Kemudian piring itu bersih sekali. Saking bersihnya, saya khawatir kalau piringnya sekalian nggak ada. Gitu. Kang, itu nasi sedikit saja, saya lihat Anda tidak menyisakan. Ini apa Kang yang terjadi? Ya ini berusaha Mas Pri, berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi memang kalau saya makan itu, misalnya ke tempat Mas Pri, misalnya pas suatu ketika pas nggak terlalu banyak misalnya. Ini memang saya menakar, kira-kira ini akan habis atau tidak. Ya, kalau terlalu banyak kan nanti akan jadi mubazir. Rasul itu termasuk yang tidak suka dengan yang mubazir. Jangan saya mubazir. Kan. Mubazir itu benar-benar ini. Kalau misalnya 1 sendok mubazir itu kalau dikalikan 5 miliar orang mubazir jadi berapa kan yang terbuang dengan sia-sia. Sampai begitu ya imajinasi Kang Habib waktu berhadapan dengan 1 butir nasi itu. Iya, kalau misalnya ini cuma 1,5 sendok aja misalnya mubazir, kalau ini kemudian manusia jumlah berapa? Kalau itu misalnya ada 5 miliar manusia mubazir yang sama, itu kan ada sekian makanan yang mubazir. Yang sesungguhnya kalau kita sampaikan kepada saudara kita yang ini akan lebih ini. Ini dalam bayangan saya seperti itu, Mas Bidi. Kalau secara akidahnya pasti jelas, bahkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin kan gitu kan. Orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya setan dan kita nggak mau menjadi temannya setan. Jadi makan juga saya berusaha seperti itu. Apa itu ditakar kira-kira saya akan habis apa tidak. Mending nanti kalau misalnya kurang tambah. Oke. Nanti saya akan review lagi ya bagaimana seorang Habib ini mengekspresikan malunya di rumah saya yang saya catat secara pribadi. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Sebenarnya kan perlunya jujur kita doakan ya kan. Tapi kok sepertinya malah bangga kakeknya sakit. Kakek sakit kok di display itu loh ya. Saya masih menemani Habibur Rahman Al-Shirazi, seorang yang novel-novelnya saja mengisyaratkan kalau penulisnya seperti identifikasi dari tokoh-tokohnya, Fahri itu. Sampai novel ini mendapat kritik di bagian ini, yakni tokoh itu terlalu sempurna. Tetapi saya verifikasi kepada penulisnya,
jangan salah bahwa orang-orang semulia Fahri itu ternyata tidak sedikit jumlahnya. Di Kairo, di tempat Kang Abe kuliah, ada orang-orang seperti itu memang. Ada tokoh-tokoh lekatanya, Mas Bri. Saya punya teman yang alhamdulillah sampai S3, ya. S1 di Al-Azhar, S2 di Al-Azhar, S3 di Al-Azhar. Kalau Fahri hafal Al-Quran, dia juga akhirnya tokoh ini, teman saya ini juga hafal Al-Quran di Al-Azhar. Ya. Kan. Saya punya teman juga adik kelas yang dia S1 di Al-Azhar, kemudian S2-nya di Perancis. Kalau Fahri menikah dengan perempuan blasteran Jerman Turki, ya kan? Adik kelas ini menikah dengan blasteran Turki Perancis. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang fiktif sebetulnya. Bukan sesuatu yang fiktif. Kalau kita luaskan lagi, sosok Fahri tidak hanya berprestasi di bidang agama, Mas Bria. Yeah. Artinya orang-orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri, itu kalau kita misalnya ke Jepang, kita ke Amerika, kita ke Jerman, kita akan temukan orang-orang seperti Fahri yang dia ahli ibadah, istiqomah, juga berprestasi. Di Osaka itu ada Profesor Khairul Anwar, penemu 4G. Yeah. Itu orang dari Kediri, dia juga orang yang luar biasa dalam mengajak teman-temannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Teman kita di Jerman juga ada, di Amerika ada orang Indonesia yang dia adalah profesor neurologi bidang otak, dan saya ketemu sama dia juga di pengajian. Artinya kalau kita luaskan lagi, seperti Fahri sungguhnya banyak. Ini yang sebenarnya perlu kita angkat, kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Bapak, adik-adikku kalau ingin berdiskusi dengan Kang Abe. Perkenalkan, nama saya Linda. Melihat generasi zaman sekarang, terutama anak muda itu kan sebagai awal tuh suka selfie, suka istilahnya mungkin kalau di zaman Rasul mengumbar kecantikannya ya. Itu menurut Kang Habib sendiri, apakah kalau di zaman sekarang rasa malu itu hanya akidah saja, ataukah seharusnya tuh kita juga seorang wanita tuh menjaga di sosial media, tuh juga menjaga foto-fotonya seperti itu? Kita tetap harus pakai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, karena itu prinsip yang paling selamat. Iya. Itu kan. Selfie sebagai tahadus bin nikmat. Tahadus bin nikmat. Karena memang juga kita kadang-kadang sekali perlu tahadus bin nikmat. Jangan sampai secara selfie-nya itu menunjukkan misalnya sifat malunya tidak tampak di situ, atau status secara lebih luas, dia bahkan aurat sendiri disampaikan di situ, itu kan nggak bagus. Ya kan? Juga termasuk ini kalau kakek, nenek, ibu sedang rame infus di rumah sakit itu, kita tidak buru-buru nungguin, tapi buru-buru memotretnya untuk dipost di Facebook ya. Sebenarnya kan perlunya jujur kita doakan ya kan. Tapi kok sepertinya malah bangga kakeknya sakit itu. Kakek sakit kok di display itu loh ya. Jadi saudara-saudaraku, ada banyak soal yang bersifat sangat sampling dalam hidup kita itu. Kecil sampel itu, tetapi ia mencerminkan dunia besar kita. Insya Allah kita akan ketemu di Pelita Hati berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ku minta, adilkah cahaya mata kita. Ajari aku